Shalom, selamat malam teman-teman semua, Bu Kesia, Pak Darmawan, Bu Ya, Elis. shalom. Ya, Ibu Marta, apa kabar semuanya malam ini? Luar biasa. Praise the Lord, luar biasa ya. Shalom Bu Cajuk. Shalom Sudah Pastor. bersama kita. Selamat Ya, malam, shalom Pak Pastor. Darmawan. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar, semua sehat ya? Luar biasa, Baiklah Bapak Pastor. Ibu, mari Ya. kita akan siapkan hati kita. Dan kita akan mulai ibadah kita malam ini. Kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amen. Haleluya. Silakan Bu Kesia. Ya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Pastor. Shalom, Bapak Ibu Ya, Saudara shalom. kasih Tuhan. Apa kabar semuanya pada malam hari ini? Luar Tentunya sangat luar biasa. biasa. Kita percaya Tuhan telah hadir malam ini dan melawat kita semua. Amin. Ada Amin. sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pada malam hari ini. Yes. Berapa Bapak Ibu yang percaya siap menerima pertolongan Tuhan, kita percaya kita akan menerimanya. Amin. Mari Amin. kita lambaikan tangan. Haleluya. Sebelum kita Haleluya. masuk penyembahan kita, saya akan menyampaikan susunan yang bertugas pada malam hari ini. Pastor bisa menampilkan atau? Oke. Ya. Ya, silakan Bu Kesia. Ya. Susunan acara ibadah gereja seksi online via Zoom Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, pukul 20.00 PM Hong Kong, pukul 14.00 PM Germany Netherlands. Satu, saya host. Yang kedua, worship leader Pastor Jan Sarbunan MA. Yang ketiga, pembicara juga Pastor Jan Sarbunan MA. Yang keempat, doa profetik oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Yang kelima, pengumuman Bapak Romli Halumuwan Lubis Surabaya. Yang keenam, doa berkat Pastor Jan Sarbunan MA. Yang ketujuh, selesai. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapak, terima kasih ya Tuhan atas pernyataan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah di malam hari ini ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Berkenan pujian penyembahan ini menjadi dupa di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap yang sudah mengambil bagian pelayanan di gereja CLCC ini ya Tuhan, Ya, online Yesus. ini ya Tuhan. Pakai kami yang lebih taat, lebih setia Tuhan, untuk sudah mengambil bagian ini ya Tuhan. Bahkan Engkau urapi, pimpin kami Roh Kudus dari awal Ya, sampai Yesus. kesudahan Tuhan. Engkau urapi setiap kami ya Tuhan, bahkan yang dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarkanlah hadirat Tuhan terus menjamah kami. Amin. Setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan akan memuliakan nama-Mu. Tuhan saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa seruan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kami serahkan worship leader-nya ke Pastor Jan Sarbunan MA. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita ya untuk kita menaikkan pujian pada malam hari ini dengan segenap hati kita. Oh Yesus, Tuhan, Engkau baik. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, selamat malam Bro Salin. Selamat siang Bapak Jerman ya. Sudah bersama kita dan teman-teman Indonesia. Shalom buat kita semua. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia,
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Mari bersama katakan, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Bersama katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh Tuhan, kami kagum kepadamu. Pada angkat pujian ini sekali lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Mari bersama katakan, pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Bersama katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Bersama katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari yang mengasihi Tuhan, buka hatimu bagi Tuhan malam ini. Biarkan kasih anugerah Allah mengalir dengan limpahnya atas hidupmu malam ini. Terima kasih Tuhan, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus. Engkau yang layak. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Kami kagum kepada Tuhan Yesus malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus yang luar biasa di malam hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Yang percaya bilang amin. Dan mari kita akan pujikan pujian ini sama-sama ya. Haleluya. Oke, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama semuanya. Haleluya. Dengan sukacita kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Siapa Dia? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Mari kita goyang ke kiri, goyang ke kanan, biar badanmu sehat. Aliran kuasa Tuhan mengalir di tubuhmu malam ini. Sebab Yesus juru selamat yang menyelamatkan kita semuanya. Mari angkat suaramu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dengan sukacita kita berkata sama-sama di hadapan Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Siapa Dia? Oh, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Angkat suaramu. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Katakan sekali lagi. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sungguh kami kagum kepadamu Tuhan. Engkau sangat besar dan teramat besar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau luar biasa. Kami percaya malam ini Tuhan mau bicara kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir malam ini. Percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Haleluya. Mari saudaraku kita naikkan pujian ini bagi Tuhan.
Kami sungguh percaya mujizat masih terjadi. Ku yakin akan firman-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu, Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari yang percaya katakan sama-sama. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sungguh Tuhan, kami percaya mujizat masih ada malam ini. Datangkan iman, percaya kepada Tuhan. Ku pegang teguh janji-Mu, Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, panggil namanya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Sungguh percaya. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Terpujilah Tuhan. Selama-lamanya kami percaya mujizat masih terjadi di saat ini bagi anak-anak-Mu yang percaya. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati mendengar firman Tuhan. Nah, lagu ini tentunya disukai oleh sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Nini Herawati dan saudara-saudaranya waktu kami mengadakan retreat ya, tahun 2010 yang lalu, saudaraku, dan lagu ini sempat hits ya di dalam acara retreat. Ya, gimana Pak Frans Angki? Saya juga suka lagu ini, Pak John. Oh, suka lagu ini ya, bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Semua kita tentu suka lagu ini ya. Dan saya juga ada tulis satu lagu, ada mujizat ya, setiap hari. Setiap hari pasti ada mujizat. Sampai hari ini kita bernafas ini juga mujizat Tuhan. Amin.
Detik yang sama sementara kita sedang mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan, detik ini juga ada begitu banyak orang sedang menarik nafas terakhir, menghembuskan nafas terakhir. Artinya apa? Mereka tidak diizinkan lagi untuk bisa menghadapi 5 menit, 10 menit, 1 jam, kemudian waktu-waktunya akan berjalan. Mereka tidak diizinkan. Mungkin sampai detik ini sudah selesai, tapi kita masih ada nih anugerah Tuhan ya. Kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Nini Herawati akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan sebelum kita mendengarnya. Haleluya. Selamat datang Pak Lukas, Bu Joyce, dan teman-teman semua ya. Oke, praise the Lord. Amin, amin. Ya, Bu Nini Herawati, apakah ada di sana? Oke, Ya, mungkin kalau masih di jalan, kalau gitu mungkin bisa diwakili oleh kakaknya, Bu Jajuk Eliwati Koswandi. Pak John, selamat malam semuanya. Ya, shalom, selamat malam. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami, bahwa malam ini kami masih bila bertatap muka melewati Zoom CLCC ini Ya, Tuhan. Yesus. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Tuhan, mujizat-Mu akan ada saat ini Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan, Tuhan Haleluya. ada sampai saat ini kami percaya Amin. Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Pastor John Sarbunan yang mana akan menyampaikan firman-Mu Tuhan supaya boleh menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, praise the Lord. Luar biasa untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Semua kita percaya mujizat masih ada di dalam nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Dan mari Bapak Ibu sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Sebuah renungan yang sangat indah yang disampaikan malam ini dalam sorotan tema yaitu keajaiban mujizat Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, keajaiban mujizat Tuhan. Amin. Malam ini siapa yang mau mengalami keajaiban mujizat Tuhan? Yang mau melambaikan keajaiban mujizat Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Dan sudah bisa kirim di depan layar monitor, saya mau ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan mendengar akan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini yang akan diperdengarkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman, akan membantu kita untuk memperdengarkan firman Tuhan malam ini. 1 Korintus 2 ayat 9. Shalom semuanya. Ya, shalom. John, ya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya, keajaiban mujizat Tuhan. Haleluya, Ibu Jajuk berkata, saya mau ya Tuhan ya. Dan saudara-saudara yang mau mujizat Tuhan terjadi malam ini bilang, saya juga mau ya Tuhan. Amin. Mujizat keuangan, mujizat ekonomi, mujizat kesembuhan, mujizat-mujizat yang ajaib, termasuk mujizat terbesar yaitu mujizat keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, saudara-saudara terkasih Tuhan, mari kita perhatikan ya bagian-bagian firman Tuhan ini penting sekali bahwa Tuhan Yesus Kristus Dia sanggup. Katakan sanggup. Amin, saudaraku. Sanggup apa? Sanggup melakukan keajaiban mujizatnya bagi orang percaya sampai hari ini. Yang percaya bilang amin. Ya, sampai hari ini melebihi apa yang dilihat mata, yang didengar telinga, yang timbul di dalam hati manusia yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tadi dalam 1 Korintus berkata apa, saudara-saudaraku? Saya ulangi sekali lagi ya.
Tetapi seperti ada tertulis. Tertulisnya di mana? Tertulis dalam Alkitab kita. Maksudnya apa tertulis? Supaya bisa dilihat, supaya bisa dibaca, supaya bisa direnungkan, supaya bisa diperkatakan, bisa diucapkan. Itu maksudnya tertulis. Dan saya berdoa supaya malam ini firman Tuhan bukan cuma tertulis di dalam lembaran-lembaran Alkitab, kitab suci, tapi malam ini juga tertulis di dalam lubuk hati kita yang paling terdalam. Karena firman Tuhan berkata, kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Namanya surat, itu kan akan dibuka, akan dibaca, akan dilihat, saudaraku ya. Dan semua orang akan membaca itu. Kita ini surat Kristus yang terbuka. Dikatakan seperti adalah tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata. Saudara-saudara, apa yang tidak pernah dilihat mata, engkau akan melihat itu. Amin. Dan tidak pernah didengar oleh telinga, engkau akan mendengar itu, ya. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, engkau akan merasakan itu. Katakan amin, ya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bilang, untuk saya yang mengasihi Tuhan. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Untuk saya yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau engkau mengasihi Tuhan, orang tidak lihat, engkau akan lihat. Apa yang orang tidak dengar, engkau akan dengar. Apa yang tidak pernah orang rasakan, mereka mengalami, engkau akan mengalami. Asal engkau mengasihi Tuhan. Ini firman Tuhan sudah tertulis demikian. Katakan amin. Sehingga engkau berkata, wow, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, terima kasih Tuhan. Aku nggak nyangka, aku bisa alami kesembuhan, aku bisa alami mujizat Tuhan, aku bisa dapatkan pertolongan Tuhan. Dokter boleh berkata macam-macam, tidak ada obat menyembuhkan, tidak bisa ada kesembuhan, tidak ada mujizat. Tapi selama engkau percaya, mujizat masih terjadi. Bilang amin. Katakan mujizat masih terjadi ya. Saudara, dan hal ini dapat kita pelajari terdapat di dalam Injil Yohanes 20 ayat 21 ayat yang ke-7 sampai 9, saudaraku. Mari kita akan lihat bagian-bagian firman Tuhan ini, saudaraku ya. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, paling tidak saya mencatat di sini ada 3 kebenaran, 3 saudaraku ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui keajaiban mujizat Tuhan. Tanya sama-sama, siapa dia yang mengetahui keajaiban mujizat Tuhan? Bilang, itu adalah saya. Katakan amin. Bilang, saya mau mengetahui keajaiban mujizat Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita lihat ciri orang yang mengetahui tentang keajaiban mujizat Tuhan. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang selalu, bilang selalu. Wow, dia berkata apa? Selalu percaya, ya, orang percaya yang selalu apa? Menyadari. Amin, saudaraku, bilang menyadari. Menyadari dirinya itu dikasihi dan dia menunjukkan Tuhan kepada temannya. Nah, ini dialami oleh murid-murid Yesus. Pada waktu mereka gagal, mereka tidak dapat menangkap ikan, saudaraku. Dan pada waktu mereka akhirnya mengikuti instruksi, perintah dari Tuhan, dan akhirnya mereka taat, mereka mendapatkan ikan itu, saudaraku. Dan akhirnya pada waktu itu Yohanes menunjukkan kepada Petrus bahwa itu adalah Yesus. Kita lihat Yohanes 21 ayat yang ke-7. Ya, Yohanes 21 ayat ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini berkata, maka murid yang dikasihi Yesus, siapa murid yang dikasihi Yesus? Itu adalah Yohanes. Yohanes disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus, atau dia disebut Rasul Kasih. Kalau kita lihat tulisan-tulisan dari Rasul Yohanes ini, baik Injil Yohanes, baik surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, itu bicara tentang kasih kepada Tuhan. Dan Yohanes ini adalah murid yang mengasihi Tuhan. Akibat dari yang mengasihi Tuhan, saudaraku, Tuhan memperlihatkan keadaan-keadaan yang terjadi di akhir zaman di dalam kitab Wahyu, saudaraku. Tuhan menyatakan hal-hal yang akan terjadi di masa-masa menjelang kedatangan Tuhan. Tidak ada yang tahu, cuma Yohanes dan Daniel di perjanjian lama, saudaraku. 2 orang ini yang mengasihi Tuhan, Tuhan singkapkan rahasia ilahi kepada mereka. Amin. Ada pewahyuan yang Tuhan singkapkan bagi orang-orang mengasihi Tuhan. Nah, pada waktu, saudaraku, Yesus datang dan Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Jadi saudara, kebenaran yang pertama dari keajaiban mujizat Tuhan, pertama dia adalah orang yang menyadari. Menyadari dulu, saudaraku. Menyadarinya bagaimana? Bahwa dirinya itu dikasihi Tuhan.
dan kemudian dia menunjukkan Tuhan kepada temannya. Orang yang menyadari bahwa dia dikasihi Tuhan, nah ini adalah orang yang mengetahui rahasia dari keajaiban mujizat Tuhan. Oh, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sadarilah bahwa malam hari ini ada satu pribadi yang paling mengasihimu, yang sangat mengasihimu. Mungkin istrimu tidak mengasihimu, mungkin suamimu tidak mengasihimu, mungkin anakmu tidak mengasihimu, mungkin orang tuamu tidak mengasihimu, mungkin saudara sekandung, saudara sepupu, orang-orang terdekatmu tidak mengasihimu. Tetapi ingat, ada satu pribadi yang malam hari ini, dia sangat mengasihi engkau. Dan dia berkata, I love you. Ya, dia berkata, engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Dia adalah Tuhan Yesus. Jadi saudara, siapa orang yang mengetahui rahasia keajaiban mujizat Tuhan, dia adalah orang yang menyadari bahwa Yesus mengasihi dirinya. Amin, saudaraku. Orang yang sadar bahwa Tuhan mengasihi dirinya, saudaraku. Dia akan menjadi orang yang hidup dalam pengharapan. Dia tidak gampang mudah putus asa. Dia tidak gampang khawatir. Dia tidak gampang menyerah dengan masalah yang terjadi menghimpit dirinya. Dia tahu bahwa Tuhan yang kepadanya dia kasihi dan mengasihi dia. Tuhan sedang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berapa banyak saudara yang malam ini mau mengalami kebaikan Tuhan, lambaikan tangan. Silakan kirim lagi di depan layar monitor, bilang saya mau ya Tuhan. Haleluya. Jadi ini dia saudara-saudaraku. Orang yang mengetahui rahasia keajaiban mujizat Tuhan, dia sadar bahwa ada satu pribadi yang mengasihi dia, yaitu Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Malam ini jangan susah hatimu, jangan kecil hatimu, jangan kecewa. Biar manusia tidak mengasihimu, biar suamimu tidak mengasihimu, biar istrimu tidak mengasihimu, biar anakmu tidak mengasihimu, biar orang tuamu, mertuamu, menantumu tidak mengasihimu. Ingat, ada satu pribadi yang sampai hari ini mengasihi engkau, yaitu Tuhan Yesus. Orang yang menyadari bahwa Tuhan mengasihi dirinya, dia gampang sekali mengalami keajaiban mujizat Tuhan. Bilang, saya mau ya Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengetahui rahasia keajaiban Tuhan, ya, rahasia mujizat Tuhan. Mari kita lihat yang kedua, dia adalah orang yang menjaga. Menjaga apa, saudaraku? Dia menjaga hubungan baik dalam pertemanan agar apa? Agar mereka saling tolong-menolong, saudaraku. Jadi kalau kita bergaul dengan teman, Bapak Ibu, kita harus menjaga hubungan baik ini, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita bisa saling tolong-menolong seperti yang dialami oleh murid-murid ini. Mari kita lihat Yohanes pasal 21 ayat 8. Yohanes 21 ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Amin. Amin. Saudara perhatikan ini, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena apa? Mereka tidak jauh dari darat. Artinya mereka tuh saling berdekatan, ya, saudara. Mereka menjaga hubungan. Kemudian hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan memberkati orang-orang yang selalu hidup rukun, saling mengasihi, saudaraku. Menjaga hubungan baik dalam pertemanan agar apa? Mereka saling tolong-menolong. Yang susah ditolong, saudaraku, ya. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam persoalan mendapatkan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya percaya malam hari ini Tuhan bisa menolong saudara dan saya lewat siapapun. Tuhan akan pakai engkau dan orang-orang tersebut untuk menolong engkau dan saya. Karena itu, ciri yang kedua dari orang-orang yang mengetahui rahasia keajaiban mujizat Tuhan itu siapa? Dia adalah orang yang menjaga hubungan baik dalam pertemanan. Tujuannya apa? Agar mereka bisa saling tolong-menolong, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini engkau menolong seseorang. Tapi suatu saat, saudaraku, mungkin engkau tidak ketahui orang yang pernah engkau tolong itu, saudaraku. Dia juga akan dipakai Tuhan untuk menolongmu, saudaraku. Ya, saudara, atau minimal paling tidak Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak pernah engkau bayangkan siapa dia. Dia bisa dipakai Tuhan untuk menolongmu. Karena Alkitab sudah mengajarkan kita hukum tabur tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kita menabur yang jahat, maka kita akan juga menuai yang jahat. Karena itu Bapak Ibu, penting sebagai umat percaya Tuhan malam ini, mari kita menjaga hubungan baik satu dengan yang lain, saudaraku.
Ya, jangan ada permusuhan, saudaraku. Biarlah kita hidup saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, paling tidak kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya percaya Mazmur 133 ayat 1-3 bilang kalau kita diam dengan rukun, maka di situ saudara-saudara pengurapan Tuhan mengalir seperti embun yang turun ke atas kepala Harun dan ke jenggot dan ke jubahnya. Disitulah Tuhan perintahkan berkat. Di dalam kesatuan ada kekuatan. Di dalam kesatuan ada pengurapan Tuhan, di dalam kesatuan ada berkat Tuhan dicurahkan, ya. Paling tidak kita mulai dari keluarga kita, saudaraku. Suami istri saling mengasihi, saudaraku. Anak orang tua saling mengasihi, menantu mertua juga saling mengasihi, kakak beradik, saudara bersaudara saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, Yesus bilang apa? Dunia akan tahu bahwa kamulah murid-muridku. Kita bisa tahu murid Tuhan cirinya apa, saudara, tandanya apa kita disebut murid Tuhan. Kalau kita saling mengasihi, artinya jangan ada permusuhan. Orang yang bermusuhan itu tidak enak. Doanya itu terhambat, doanya itu sudah terhalang, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu malam hari ini, bicara ibadah itu bicara masalah hati. Hati, sikap hati di hadapan Tuhan. Berdoa malam hari ini supaya Tuhan menjamah hatimu, supaya jaga hubungan yang baik ini. Kalau hubungan yang baik kita jaga, maka disitulah Tuhan mencurahkan mujizatnya bagi kita sekalian. Katakan amin. Yesus dalam doa Bapa kami, dia berkata apa? Saudara, dan ampunilah kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapapun orang yang bersalah kepadamu, Tuhan minta engkau mengampuni, saudaraku. Kalau engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, apakah itu suamimu yang bersalah kepadamu? Apakah istrimu yang bersalah kepadamu? Apakah anakmu yang bersalah kepadamu? Apakah menantumu yang bersalah kepadamu? Apakah mertuamu yang bersalah kepadamu? Atau kakak, atau adik, atau saudara sekandung sepupu, siapapun juga yang bersalah kepadamu, malam hari ini, saudaraku, Tuhan mau kita mengampuni. Supaya apa? Kita benar-benar bukan cuma mengetahui rahasia keajaiban mujizat Tuhan, tapi benar-benar kita akan mengalami rahasia keajaiban mujizat Tuhan yang dulunya kita tidak pernah lihat, yang dulunya kita tidak pernah dengar, yang dulunya kita tidak pernah merasakan. Sekarang kita bisa melihat, sekarang kita bisa mendengarnya, sekarang kita bisa mengalaminya. Amin, saudaraku. Jadi ini bukan teori, bukan orang lain yang mengalami. Lalu kita cuma menjadi penonton, pendengar saja. Tapi kita juga akan mengalami, merasakan bahwa benar Tuhan itu ada, saudaraku. Ya. Kalau saya mau cerita ini, banyak sekali keajaiban Tuhan, saudaraku. Dan hal yang tidak pernah saya lupakan, saudaraku. Saat saya divonis dokter tidak bisa hidup karena sudah dalam keadaan kritis. Tapi disitulah rahasia keajaiban Tuhan, rahasia mujizat Tuhan terjadi, saudaraku. Oleh karena apa? Ada banyak orang-orang yang mengasihi saya, mereka berdoa kepada saya. Dari keluarga, mereka berdoa untuk saya, teman-teman sepelayanan, mereka berdoa. Sehingga mujizat Tuhan terjadi sampai hari ini. Dan saya bersyukur, saudaraku. Saya ada hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya bersyukur sekali, saya yakin bahwa ini satu anugerah Tuhan, satu kesempatan yang Tuhan berikan saya berkhotbah, saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian, baik pagi maupun malam, dengan tiada henti-hentinya. Saya tahu, saudaraku, ini satu perjuangan jerih payah ini tidak akan pernah sia-sia. Saya tahu Tuhan memperhitungkan hal itu. Dan saya percaya semuanya dicatat oleh Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian juga mengikuti kebaktian malam ini dengan setia pun Tuhan mencatat jerih payah saudara-saudara sekalian. Dan saudara, tidak ada kesetiaan saudara yang mengkhianati hasilnya. Tidak akan, saudaraku, hasilnya akan kita alami. Amin. Karena itu mari kita menjaga hubungan baik satu dengan yang lain, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang mengetahui keajaiban mujizat Tuhan? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang selalu apa, saudaraku? Dia selalu melihat kuasa pribadi Tuhan itu yang telah membuat keajaiban di dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Kalau engkau lihat Tuhan, hatimu yang susah akan dihiburkan, hatimu yang sedih akan disenangkan Tuhan, hatimu yang lemah akan dikuatkan, hatimu yang kecewa akan dipulihkan sehingga engkau punya pengharapan pada Yesus. Mari kita lihat dulu ayatnya, Yohanes 21 ayat 9. Yohanes 21 ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini. Ketika mereka tiba di darat, apa yang terjadi? Alkitab bilang apa? Mereka melihat. Melihat apa, saudara-saudaraku?
melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Saya tanya dulu, ini siapa yang sediakan, siapa yang lakukan ini? Tidak lain dan tidak bukan si A atau si B, bukan siapa-siapa. Ini adalah Tuhan sendiri dengan kuasanya yang berkuasa, ya. Pribadinya yang berkuasa itu. Dia telah membuat keajaiban di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin, saudaraku. Jadi ini yang ketiga, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Siapakah orang mengetahui keajaiban mujizat Tuhan? Yang ketiga, dia adalah orang yang melihat. Amin, saudaraku. Tuhan ciptakan mata untuk melihat. Hari ini engkau ikut Tuhan. Jangan engkau lihat masalahmu lebih besar pada Tuhan yang kau sembah. Jangan engkau lihat si A begini, si B begitu. Jangan, saudaraku. Lihat manusia engkau kecewa. Lihat manusia engkau sedih. Lihat manusia engkau susah. Lihat manusia engkau jadi orang tawar hati. Hari ini arahkan mata saudara sekalian untuk melihat Tuhan. Lihat Tuhan lebih besar segala persoalanmu. Lihat Tuhan lebih kuat dari segala beban penderitaanmu. Lihat Tuhan lebih hebat dari segala yang kau hadapi di hari-hari ini. Kalau engkau melihat Tuhan, engkau akan terhibur hatimu. Engkau tidak akan takut. Banyak orang takut, banyak orang susah, banyak orang stres. Kenapa? Karena yang dia lihat bukan Tuhan. Dia lihat adalah masalahnya. Dia lihat adalah beban penderitaannya. Dia lihat si A-nya, dia melihat si B-nya begini, si B begitu. Saudaraku, tapi hari ini Tuhan mau engkau lihat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Lalu saudara-saudara kita pelajari. Lalu apa hasilnya dari 3 kebenaran yang kita pelajari malam ini? 3 kebenaran masih ingat apa saja? Yang pertama sadar dulu ya. Jadi orang yang sadar. Oke, sadar bahwa dirinya itu dikasihi Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, mulai menjaga hubungan yang baik. Lalu yang ketiga, selain kasih Tuhan, yaitu mulai melihat kuasa pribadi Tuhan ya, yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidupmu. Mari kita lihat dari 3 kebenaran ini apa hasilnya. Ini dia. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, alias dia tidak sombong. Dia tahu siapa dirinya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Apa saudara-saudara? Selain puji dan sembahmu. Amin. Mari kita lihat ayatnya ya. Yohanes 10, 21 ayat 7. Ini dialami oleh Petrus, saudaraku. Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Amin. Amin, saudaraku. Hasil dari orang yang mengetahui rahasia keajaiban mujizat Tuhan, saudaraku, dia menjadi orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Alias dia tidak sombong, dia tidak angku. Dia sadar bahwa semua yang aku miliki ini adalah dari Tuhan. Oleh karena Tuhan aku hidup hari ini. Tanpa Tuhan aku gagal, tanpa Tuhan aku hancur, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi semua yang aku miliki ini adalah dari Tuhan. Amin. Jadi dia menjadi orang yang rendah hati. Nah, orang yang rendah hati itu apa, saudaraku? Tandanya dia butuh Tuhan dalam hidup ini. Tapi kalau orang sombong, saudaraku, orang angku, dia nggak butuh Tuhan, saudaraku. Dia mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Kemarin kita sudah bahas ya, kalau orang mengabaikan Tuhan, maka dia gagal. Tapi kalau orang mulai merindukan Tuhan, maka sudah bisa dipastikan Tuhan ubahkan kegagalan dia menjadi keberhasilan. Bilang amin. Mari kita lihat yang kedua, selaku hasil yang kedua dari orang yang mengetahui rahasia keajaiban mujizat Tuhan ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menarik berkat jasmani yang banyak. Orang Surabaya bilang apa? Banyak ya. Orang Kediri juga bilang banyak. Wake. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat 8. Ya, Yohanes 21 ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik di sini. Dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ini ikan, ini bicara masalah berkat
yang mereka cari, saudaraku. Sebelumnya, saudara, mereka gagal, mereka tidak berhasil menangkap satu ekor ikan pun. Oleh karena apa? Petrus maunya sendiri. Kita sudah bahas kemarin ya. Karena Petrus tidak dengar-dengaran, Petrus tidak, saudaraku, mengikuti perintah Tuhan sehingga Petrus gagal menangkap ikan. Tapi setelah dia sadar, dia mulai butuh Tuhan dalam hidup ini dan dia ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan dan mereka menarik ikan yang begitu banyak ya. Kalau kita lihat ikan yang begitu banyak dihitung ternyata ada 153 ekor ikan yang mereka dapatkan, saudaraku. Saya berdoa supaya malam hari ini semua yang hadir dibuat Tuhan berhasil. Mungkin engkau bekerja sekuat-kuatnya, engkau bekerja segiat-giatnya tapi tidak ada hasil yang engkau miliki. Saya berdoa ketika engkau sadar akan keadaanmu dan engkau mulai menjaga hubungan yang baik, lalu kemudian engkau mulai ikuti apa menjadi kehendak Tuhan. Maka saya percaya sebagaimana murid-murid yang sebelumnya mereka gagal menangkap ikan, dan akhirnya mereka menarik banyak ikan begitu banyak. Saya berdoa supaya malam hari ini semua yang hadir juga menarik banyak berkat dalam kehidupanmu. Saya berdoa supaya saudara diberkati Tuhan, ekonomimu, keuanganmu, bisnismu, karirmu. Saudara, karena itu terus belajar untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi bagian Tuhan, milik Tuhan. Persembahkan itu selaku, supaya Tuhan bisa membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati kehidupan saudara dan saya. Bilang amin. Banyak menabur, banyak menuai. Sedikit menabur, sedikit juga menuai. Tidak menabur, tidak menuai apa-apa ya. Saudara, itulah adalah orang-orang yang taat. Mereka diberkati Tuhan luar biasa. Kita lihat yang terakhir, saudaraku. Yang terakhir, rahasia dari keajaiban mujizat Tuhan. Ini yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia menjadi orang yang siap menikmati. Menikmati apa? Menikmati berkat yang disediakan Tuhan baginya. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat 9. Haleluya. Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Amin. Amin. Ketika mereka tiba di darat, artinya sebelumnya mereka ada di laut ya, di danau itu, saudaraku. Dan ketika mereka tiba di darat, apa yang terjadi? Mereka melihat api, arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Siapa yang menyiapkan ini, saudaraku? Tuhan yang menyiapkan. Untuk apa? Untuk murid-muridnya menikmati. Nah, kita semua orang-orang yang menjadi murid Tuhan, yang belajar akan firman Tuhan, yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya percaya Bapak Ibu, semua itu Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Bagian kita adalah kita mengutamakan Tuhan dulu, mencari Tuhan dulu, ibadah dulu. Maka semua berkat-berkat jasmani, berkat secara materi, berkat secara keuangan, ekonomi, berkat secara harta bendawi, harta duniawi, Tuhan pun sediakan, Tuhan tambahkan bagi kita sekalian ya. Biarlah malam hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari sama-sama kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, yaitu haleluya, Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan, dipersilakan berdoa buat firman Tuhan ini. Salam Pastor, salam Ya, teman-teman semuanya. shalom. Ya. Mari kita doa setelah mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa dan terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan, di mana kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Bapa, yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor John Sarpunan. Tuhan Yesus, kami butuh lawatan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Melawat kami Tuhan, semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan terus belajar Bapa, agar firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, mampukan kami belajar Bapa, untuk taat dan setia kepada firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar Bapa, agar dalam perjalanan kehidupan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, tuntunlah kami Tuhan, pimpin kami, bimbing kami Tuhan. Semua yang ikut pada Zoom online ini, bawa kami Tuhan untuk melangkah, berjalan hari demi hari, seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau baik, Tuhan Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, mampukan kami juga belajar Bapa dalam seluruh proses kehidupan yang kami jalani. Kami hidup terus bersyukur
atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau hidup Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami mau berserah penuh ke dalam kehendak-Mu Bapa. Berharap dan bersandar sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Karena Engkaulah Mesias kami, Sang Juru Selamat Ya, kami yang hidup dan ajaib. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan, sumber pertolongan satu-satunya dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga sangat mengucap syukur. Engkau adalah Allah Jehovah Jireh dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, yakin dan percaya semua kebutuhan-kebutuhan, keperluan kehidupan kami semuanya. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan seluruhnya yang terbaik dalam kehidupan amin. kami semuanya. Seturut kekayaan dan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberkati kami sampai kami bisa memberkati, memberikan pinjaman kepada semua Ya, bangsa-bangsa. Yesus. Dan kami sendiri tidak menerima pinjaman. Ya, Bapa, kami Yesus. percaya, kami terima dengan iman. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, Bapak Pastor John Ya, Sarbunan, Yesus. bersama dengan istri dan anaknya. Tuhan berkati dia, Tuhan berikan kesehatan yang baik. Tuhan bawa Pastor John Sarbunan Tuhan hari demi hari kepada orang-orang yang berpengaruh Tuhan Yes, bagi masa Lord, depan terjadi dalam penginjilan nama Yesus. dan pelayanannya. Tuhan berkati sehingga setiap firman Tuhan ditaburkan menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan urapi Pastor John Sarbunan lebih dahsyat lagi Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru Bapak Ya, Yesus. yang belum mengenal-Mu Tuhan, sehingga anugerah Amin. keselamatan-Mu ada untuk semua orang yang belum mengenal-Mu dan bisa diselamatkan di dalam Ya, Kristus Yesus. Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih. Pada malam hari ini juga Bapak, kami juga berdoa untuk semua sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ikut ibadah Zoom online gereja malam hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua mereka yang ikut ibadah Zoom online malam hari ini. Ya, Tuhan berikan Yesus. kesehatan yang baik Bapak. Tuhan tuntun kami, pimpin dan bimbing kami, urapi kami semua Bapak. Pakai kami menjadi alat-alat-Mu Amin. Bapak, untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Semua kami lakukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau terus belajar Bapak. Firman-Mu sudah berhenti disampaikan Ya, Pastor John. Tapi kami percaya firman-Mu itu akan tetap tinggal di dalam hati kami. Dan menjadi rema dalam kehidupan kami. amin Dan Tuhan. firman-Mu itu terang Tuhan. Dan pelita dalam perjalanan kehidupan kami. Terpuji-terpujilah Engkau Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Dengarkanlah permohonan doa kami Bapa yang kami sampaikan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Bapa, memohon dan meminta kepada Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Amin. Buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim. Terima kasih Pastor. Ya, salam buat Ibu Hana Nova ya. Oke, Ya, kembali makasih, kepada host Pastor. kita malam ini. Ya, Ya, haleluya. Amin. Terima kasih. amin. Ya, mari Bapak Ibu yang sudah menerima keajaiban Tuhan, mari lambaikan tangan. Yang sudah dipulihkan Tuhan, mari kita lambaikan tangan. Yang Haleluya. sudah disembuhkan Tuhan, mari kita lambaikan tangan. Saya bersyukur, sangat mujizat Tuhan itu sangat luar biasa. Kita kadang nggak sadar apa sih mujizat Tuhan itu. Kadang keajaiban Tuhan itu kita nggak sadar juga ya. Terus ada ketiga kebenaran yang mengetahui keajaiban Tuhan, ada 3 poin. Kita satu, menyadari diri kita itu dikasihani Tuhan, bahkan kasih Tuhan itu tidak berkesudahan bagi kita. Bahkan kita ada kesalahan, Tuhan akan menunjukkan lewat teman kita, sahabat kita itu yang Tuhan inginkan. Bahkan kita diingatkan lewat perkataan orang lain atau bahkan firman Tuhan. Itu sangat luar biasa kalau kita itu benar-benar percaya sama Tuhan Yesus. Memang firman Tuhan ini sangat luar biasa untuk bagi kita semua. Dan yang kedua, mari kita sama-sama menjaga hubungan baik dengan sahabat atau teman agar saling tolong-menolong ya. Contohnya, kita kalau ada teman, ada sesuatu yang harus dibantu, kita kan ada digerakkan hati kita untuk membantu si A, si B gitu. Kita pasti merasakan hal itu, bahwa di firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Amin. Haleluya. Yang ketiga, melihat kuasa Tuhan, pribadi Tuhan itu telah membuat keajaiban dalam hidup kita.
Bahkan kita mempunyai kuasa. Perkataan kita ada kuasa dan tangan kita ada kuasa. Kita berdoa kadang-kadang kita nggak usah meminta kepada hamba Tuhan atau orang lain. Karena kita mempunyai kuasa secara pribadi yang dikaruniakan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor untuk firman-Nya pada malam hari ini. Dan sangat luar biasa. Bahkan saya mengalami waktu tahun yang lalu bahwa saya tuh nggak sadar. Saya tuh apa ya, mau nyebrang kan nggak ada lampu merah. Itu kan di bawah itu kan gang kecil gitu. Tapi saya mengalami mujizat itu, ada mobil sedan, saya meluncur aja, tapi mobil sedan itu berhenti dengan secara sendirinya. Tapi saya mempunyai etika, saya langsung gini, dia nggak marahin saya, tinggal sedikit saja saya mau ditabrak sama mobil sedan itu, karena saya nggak ada lampu merah, kan nggak ada tanda, tapi saya langsung meluncur aja. Tapi mobil sedan itu berhenti dengan cara dia sendiri. Itu sangat luar biasa, keajaiban Tuhan itu menolong kita. Amin. Haleluya. Biarkanlah firman ini rema dalam kehidupan kita, bahkan kita itu terus biar firman itu terus bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan terima kasih yang terima kasih untuk yang sudah menaikkan firman Tuhan oleh siapa tadi? Pastor, lupa saya. Ibu, siapa Pastor yang menaikkan doa sampai lupa saya. Ya, puji Tuhan. Ya, amin. Dan penutup firman Tuhan oleh Bapak Darmawan. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk yang menyampaikan ayat per ayat, Tuhan Yesus memberkati oleh Ibu Rosalin. Dan bagi Bapak Ibu yang Ya, Bu punya Om. beban Oh ya, berat. Bu Om bilang itu Bu Eli, Bu Jajuk. Ya, terima kasih Bu Oh Om. iya. Bu Jajuk yang menaikkan doa. Ya. Terima kasih Ibu Jaju yang sudah menaikkan Sama-sama, nggak apa-apa. firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini kelalaian saya dan saya nggak mengingatkan, saya fokus sama firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai beban berat, boleh di kolom chat untuk menyampaikan pesan-pesan untuk di layar kita masing-masing agar didoakan oleh Bapak Gembala, atau langsung unmute aja di mic kita masing-masing. Acara selanjutnya kita akan menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka. Kami persilakan Ibu Lydia Eka. Ya, terima kasih Bu Kesia. Ya, Shalom amin. semua. Ya, shalom Bu Luar Lydia Eka. biasa hari ini Puji ya. Tuhan. Semangat sekali Bu Kesia ya. Semangat Iya. sekali. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita doa profetik bagi bangsa dan negara. Kemudian kita akhiri dengan I receive. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive.
Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. I receive. Gereja CICC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. I receive. Gereja CICC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan Yes. rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Oh iya Pak John, shalom Pak John. Ya, shalom. Mau Bu. tanya yang kapan hari itu 50 kati itu beratnya maksudnya di mana Pak John? 50 Ya. kati. Ya, jadi nanti memang saya karena belakangan ini ada sibuk sekali sehingga belum sempat mempelajari, tapi saya sudah janji nanti saya pelajari, saya akan sampaikan. Ya Bu, jadi ini anggap saja sama PR minyak ya. gaharu itu Pak John. Ya, Sama minyak ya. gaharu itu minyak. Betul, saya pasti akan membuka akan pengertian itu karena saya perlu pelajari dulu. Ya, terima kasih Bu. Saya merasa ini masih PR. Oke, sabar ya Bu ya. Terima kasih, ini murid yang baik ini, luar biasa Bu Eka. Amin. Tuhan berkati Bu Eka. Amin. Ya, terima kasih Bu Lydia Eka yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Rumli ya. Ya, Pak Romli, halo Muan Lubis. Kami persilakan. Terima kasih Bu Kesia. Shalom Ya, semuanya. Ya, shalom Pak Romli, halo Muan Lubis. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 7 malam waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, Kamis malam pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mari bergabunglah dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat Gereja CLCC mulai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng, notifikasi, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 12 bulan 9, Oma Nana Leatemia Sidoarjo. Tanggal 23 bulan September 2023, Ibu Sandra Tikaulu, Putri Bapak Bluri Tikaulu, dan Ibu Rosalin dari Jerman. Tanggal 30 September 2023, Ibu Dr. Andes ADC GLT Sidoarjo.
Siapa lagi menyusul hutnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Romli Halomuan Lubis dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Romli. Sama-sama Pak Sujon, terima kasih. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak Lubis yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati dan selamat sampai tujuan dalam perjalanannya. Amin. Ya. Ya, terima kasih puji syukur kepada Tuhan bahwa ibadah pada malam hari ini hampir selesai. Dan saya juga berterima kasih kepada tim yang sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang telah hadir pada malam hari ini pun juga saya berterima kasih Ibu Rosalin, Bu Joyce, yang cantik, Pak Dermawan, dan Bu Havanova, Bu Hana Nova, ya. Bu Hana Nova, Pak Lukas, Bu Weli, Bu Lydia Eka, Bu Jaju, Kuswandi, Bapak Franky, Bu Ong Yokim, Bu Lina, Bu Nini Herawati, Bu Sanyang, Bu Elisata, Bu Sinta, Adik Jem, Adik Yohan, Adik Cindy, Pak Antonius dari Tuban, Ya, Tuban. Bapak Amin. Ferry dari Plastri. Ya, Tuhan Plastri. Yesus memberkati semua yang sudah mengikuti acara ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan bahkan kita sudah menerima kebenaran Tuhan, bahkan dikuatkan hati kita, tetap semangat, mari kita sama semangat. Ya, amin. Amin. Dan saya serahkan kepada Pastor John untuk doa berkat. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup dalam doa berkat, kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita bersama ya. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Dengan iman katakan sama-sama. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah jadi baru. Mari jamah setiap kami Tuhan sebelum kami berpisah malam ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Dengan iman katakan sama-sama malam ini. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami pulang, kami berpisah dengan hati yang baru, hati yang sudah dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang kecewa, semua disembuhkan, dipulihkan Tuhan malam ini. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Mari jamah setiap hati kami Tuhan malam ini. Oh Yesus Tuhan.
tertindih dengan beban berat, dosa dunia mendera, lalu ku datang pada Yesus. Dia ubahku jadi baru, dia jamah segenap hidupku. Mari terima malam ini dengan iman dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Mari yang percaya katakan sama-sama dengan iman malam ini. Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa bersama-sama malam ini. Haleluya. Oh yes, untuk semua pria yang hadir malam hari ini, mari dengan iman. Engkau yang datang dengan hati yang susah dan sedih, Tuhan menjamah hatimu, sehingga hatimu tidak susah lagi, tidak sedih lagi. Tuhan sudah pulihkan hatimu malam ini. Kepada semua para wanita yang datang malam ini dengan hati yang resah dalam keadaan takut, bimbang, dan ragu, Tuhan menjamah hatimu, dan Tuhan beri iman di hatimu untuk engkau percaya dengan hati bahwa mujizat masih terjadi malam ini. Tuhan berkati semua yang hadir. Oh Tuhan malam ini, berkati Ibu Lydia Eka, berkati Ibu Beli Hukubun, berkati Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, berkati keluarga Pak Frans Angki, Ibu Nini Irawati, Ibu Lina, ya Tuhan Koswandi, Ibu Elis Atta yang ada di kota Parepare, Ibu Ong Gyo Kim, Ibu Sian Liang. Tuhan memberkati juga Pak Ferry bersama dengan Ibu Lastri. Tuhan berkati Ibu Kesia Willy Chan bersama Pak Lubis. Oh Tuhan juga Pak Lukas bersama juga Pak Darmawan, Ibu Joyce Putirai, Ibu Rosalin, semua yang hadir malam ini diberkati Tuhan. Ibu Nini Herawati, semua yang hadir malam ini diberkati Tuhan. Ibu Sian Liang juga yang hadir malam ini. Pak Antonius juga semua diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Juga Ibu Sinta dan anak-anak semua, Yohan, Cindy, James, diberkati Tuhan. Malam ini aku percaya apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, engkau akan melihat itu. Apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, engkau akan mendengar itu. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan akan nyatakan itu bagimu. Dan apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu yang percaya kepada Tuhan malam ini. Siapa yang sakit malam ini, ulurkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit sekarang, karena kuasa Tuhan akan segera menghampirimu, dan kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu. Terima malam ini. Ibu Joyce, engkau sembuh. Ibu Welly, engkau sembuh. Ibu Ong Kyo Kim, engkau sembuh. Pak Frans Angki, engkau sembuh di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Ibu Marta, engkau sembuh di dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit tidak terkecuali, kuasa Tuhan menyembuhkan kau malam ini. Ibu Jajuk Eliwati Koswani, engkau sembuh. Pak Darmawan Lim, engkau juga sembuh. Pak Frans Angki, engkau sembuh. Pak Lukas, engkau sembuh. Ibu Kesia, engkau sembuh. Pak Lubis bersama putrinya, anak Karen, engkau sembuh dalam nama Yesus. Malam ini, kuasa Tuhan yang dahsyat, mujizat, keajaiban sudah terjadi. Ucap syukur sekarang oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Bukan cuma fisikmu, tubuhmu yang disembuhkan, tapi ekonomimu, keuanganmu, bisnismu, karirmu disembuhkan Tuhan. Berdoa untuk Pak Darmawan Lim akan menikah pada bulan Desember, pada tanggal 2, Tuhan kami percaya Tuhan sudah menyediakan semua yang terbaik bagi Pak Darmawan. Dalam nama Yesus,
Untuk juga ya Tuhan putri daripada Ibu Indriani. Oh Tuhan, adik Feli bersama dengan calon suaminya itu Christian. Tuhan sudah sembuhkan Christian. Dalam nama Yesus sehingga mereka menikah tahun depan dengan baik. Untuk juga Bu Rosalin, untuk putrinya akan menikah tahun depan juga kami percaya Bu Shirley. Juga untuk persiapan pernikahan semua berjalan dengan baik. Malam ini di dalam nama Yesus, aku berkata di tanganmu ada mujizat Tuhan. Lihat sekarang, lihat di tanganmu ada mujizat Tuhan. Apa yang kau pegang, apa yang kau sentuh, apa yang kau jamah, apa yang kau kerjakan, semua dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada yang gagal, dibuat Tuhan menang, tidak ada yang kalah. Dibuat Tuhan beruntung, tidak ada yang rugi. Dibuat Tuhan mengalami kemunculan, tidak akan mengalami kebangkrutan dalam nama Yesus. Semua dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun, berhasil, tidak gagal. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terpuji-pujilah Tuhan. Bapak berkati kebaktian malam ini. Semua yang datang sudah diberkati Tuhan. Berkati kebaktian besok pagi dan berkati kebaktian besok malam. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Saya percaya kuasa Tuhan juga sudah turun untuk Bu Weli, Hukubun dan keluarga besar Hukubun Defletes yang ada di Papua. Juga untuk Pak Wahyu Hukubun dengan proyeknya, Tuhan berkati dia. Masuk ke anggota Dewan juga Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah mudahkan, lancarkan. Dan juga untuk Pak Frans Angki yang akan masuk juga ke anggota Dewan, Tuhan lancarkan, Tuhan muluskan, Tuhan mudahkan semuanya dalam nama Yesus. Kami doakan Pak Lukas yang menangani proyek juga untuk hotel yang akan dijual. Tuhan buat kemudahan, kelancaran dalam nama Yesus, sehingga Pak Lukas pun dapat bersyukur kepada Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan Ibu Kesia Willy Chan yang juga Tuhan Yesus merindukan untuk visa yang baru. Tuhan sudah siapkan dan tidak akan lama lagi Ibu Kesia, visa itu akan terbit dengan segera dari pihak imigrasi dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus malam ini juga. Kami berdoa juga untuk ya Tuhan, Ibu Elis Atta, Tuhan sudah pulihkan engkau Bu Elis, dan jangan takut, Tuhan sudah mendengar doamu malam ini. Semua istri-istri, semua ibu-ibu yang malam ini Tuhan mendengar doamu, dan Tuhan sudah kabulkan doamu. Engkau melihat dengan iman di dalam doamu. Engkau lihat bahwa anak-anak yang engkau doakan, menantu-menantumu, bahkan cucu-cucumu, semua sudah diberkati Tuhan. Karena mereka membutuhkan doa-doamu. Di dalam nama Yesus, bahkan juga suamimu juga dipulihkan Tuhan, juga disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kita terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Minggu. Malam, terima kasih Bapak Pendeta. Berkati pelayanan pastor. Halo, Pak Lukas, halo Mbak. Terima kasih Bu Kesia pelayanannya ya. Yang luar biasa pada malam Ibu hari. Weli Hukubun. Amin. Pak Angki. Pastor John, terima kasih doa-doanya. Sama Bu Om, selamat dan cecenya Ya, ya. Bu Nini, Salam. Erawati, Ya. dan Pak Dermawan, Kita Bu Cynthia, Salam. semuanya. Bu Nini Rawati. Kali ya, Bu Eka, Ya, salam. ya, Terima kasih Bu Rosalin, Tuhan berkati semuanya. Intan, ya, Tuhan berkati semuanya. Malam Bu, salam sehat Bu. Tony, Johan, Ya, Bye-bye. ya, Tuhan berkati God pelayanan bless you pastor. all. Tuhan berkati semuanya. ya, Tuhan berkati semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa Amin, lagi. Pak Frans Angki, sampai Pak Kudapa ya. Tuhan berkati semuanya. Bye-bye, Bu Joy. Pak Umar ya. Amin. Shalom Ya. semuanya. Ya, sampai jumpa. Ya, salam semuanya. Ya, Bu Nini, Tuhan berkati. Semangat. Salam buat Michael dan Denny ya. Ya, Tuhan berkati semuanya. Oke, God bless you. Selamat malam Bu Nini. Bye-bye. Nini Herawati. Salam Bu. Terima kasih Ya. Pak kawan. Ya, sama-sama semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bu Nini. Semuanya. Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa Pak Ferry. Tuhan berkati Bu Lastri. Oke, Ya. sampai jumpa ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Bu Lina, God bless Tuhan you berkati all. semuanya. Bye. God bless you all. God bless you all.